Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pripun kabare? Saya alhamdulillah. Nah, sekarang tanggal 16 Ramadan, betul? Betul. Nah, ujian hidup Bu sampai saat sekarang nih, ujian hidup, masalah hidup berhenti gak Bu? Atau terus-terusan? Terus-terusan ya? Nah, kalau ujian hidup dan masalah kehidupan tuh terus-menerus ada, artinya ikut kajian pun, ngaji itu gak boleh libur. Ya, betul. Betul Bu? Kalau masalah hidup tuh gak pernah libur, terus aja menimpa kita, terus menerus bertambah malahan. Nah, harusnya nuntut ilmu, kita duduk di kajian, duduk di majelis ilmu, itu gak boleh libur. Apalagi sekarang, zaman medsos, ibu-ibu bisa buka kajian di rumah. Bahkan saya mah di rumah tuh sengaja beliin parabola buat ibu. Yang di parabola itu isinya tuh channel dakwah semua. Mau ditonton, mau enggak, terserah. Yang penting saya beliin dulu parabolanya. Nah, ditonton alhamdulillah, enggak ditonton enggak apa-apa. Mudah-mudahan ditonton gitu. Nah, ibu-ibu pun gitu, Bu. Kalau bisa tuh sinetron tuh gimana cara nguranginnya? Nah, itu tonton tayangan yang melawan itu. Tonton tayangan yang melawan itu. Tonton misalnya dakwah. Sekarang tuh di TV banyak ya dakwah, Bu. Sahur ibu suka nonton apa sahur, Bu? Ada yang nonton aksi? Ada nonton aksi Indosiar. Terus ada lagi. Pokoknya sahur itu semuanya dakwah, betul, Bu? Ada yang dakwah sih, ada yang humor. Nah, kalau bisa Bu jangan yang humor-humor sahur tuh. Kan lagi makan ya. Lagi makan keselak nanti sih ketawa. Jadi kalau dakwah mah insya Allah dapat faidah. Nah itu. Dan nuntut ilmu Bu, nuntut ilmu ya. Jangankan saat ibu duduk, saat bapak-bapak duduk mendengarkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluar pun itu udah dimudahkan jalannya menuju surga. Itu masih di jalan. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak dan ibu sekalian, mau gak jalannya dimudahkan menuju surga? Mau. Karena pada nyatanya Bapak Ibu, semakin hari ini ternyata kita tuh semakin tua. Betul, Bu? Betul. Nah, saya niat nih lihat Bapak, saya lihat, oh saya juga bakal menjadi tua. Dan bisa jadi sebelum tua saya udah meninggal. Kita lihat jenazah yang digotong, ada tetangga kita meninggal. Kita harus ngerasa, saya pun bakal seperti itu. Entah saya bakal tua, entah saya bakal mati sebelum tua. Yang pastinya umur kita tuh terus nambah. Umur kita tuh terus nambah dan tidak pernah berhenti. Gitu. Jadi kita semakin hari muhasabah, harus makin tambah ilmu kita. Karena gak cukup kita cuma ibadah tapi tanpa ilmu. Jadinya kayak kemarin, beres taraweh tapi tetap bisa ngomongin orang. Nah, jadi menuntut ilmu itu supaya kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, Bu. Menuntut ilmu tuh tujuannya tuh supaya kita menghilangkan kebiasaan buruk. Kalau nuntut ilmu, kebiasaan buruk gak hilang, terus buat apa nuntut ilmu, Bu? Tuh, buat apa kan nuntut ilmu? Cuma duduk, terus berjam-jam, terus capek, udah bubar. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan nanti insya Allah setelah taraweh, saya akan mengisahkan suatu kisah orang yang bertaubat. Dia sudah memiliki dosa banyak, terus dia datang bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Dan Rasulullah kisahkan kepada para sahabat dan kita semua. Kita mulai dengan taraweh berjamaah. Nah,
Ada suatu kisah nih Bu, ada suatu kisah yang dikisahkan kepada Rasulullah, dikisahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kisah ini terjadi jauh sebelum Rasulullah diutus, jauh sebelum Rasulullah lahir. Jadi Rasulullah memang dapat kisah ini melalui wahyu. Dulu, zaman dahulu sekali, ada seseorang pembunuh. Di sini mah gak ada yang pernah membunuh ya Bu ya? Gak ada. Kata Rasulullah zaman dulu tuh ada seorang pembunuh yang dia telah membunuh 99 orang. Berapa Bu? 99 orang. Setelah membunuh 99 orang ini Pak, dia tuh ada keinginan bertaubat. Kemudian dia tuh ditunjukkan kemana ini saya harus taubat, kan dia gak tahu ilmunya ya. Dia gak tahu ilmunya. Dia mencari-cari orang yang bisa menuntunnya bertaubat. Akhirnya datanglah dia kepada seorang abid, rohib, ahli ibadah. Dia datang kepada seorang ahli ibadah. Datang, kemudian dia menceritakan masalahnya. Saya ini sudah membunuh 99 orang. Coba kira-kira saya masih bisa bertaubat gak? Kemudian namanya ahli ibadah ya Bu, gak pernah maksiat ahli ibadah mah. Tahu di depannya ada orang telah membunuh, dan bukan cuma satu orang, 99. Dan juga ahli ibadah ini dengan sangat disayangkan dia gak punya ilmu. Akhirnya dia menjawab sesuai hawa nafsunya. Namanya hawa nafsu ahli ibadah itu tidak dilandasi dengan ilmu. Dia bilang apa? Tidak ada taubat untukmu. Tidak ada taubat untukmu. Udah membunuh 99 orang, bayangkan. Bayangkan berapa banyak keluarga yang dia sakiti. 99 orang, satu orang saja, kata Allah di dalam Al-Quran, itu bisa jadi sama dengan membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak yang benar, itu seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan kebalikannya, barang siapa yang memelihara kehidupan satu orang, maka seakan-akan dia sudah memelihara seluruh kehidupan. Karena bisa jadi satu orang ini cikal bakal dari manusia yang banyak. Betul Bu? Betul. Jadi saat kita membunuh satu orang nih, saat ada yang membunuh satu orang, ini berapa banyak manusia yang dia zalimi, dia bikin sedih. Terus berapa banyak manusia yang gak jadi lahir, karena orangnya dia bunuh. Nah, kata ahli ibadah ini tidak ada taubat buatmu. Kemudian kata si pembunuh ini, namanya pembunuh, dia mau bertobat. Ya wes lah, aku mau tobat, kau gak bisa. Ya wes, dibunuhlah ahli ibadah ini. Jadi berapa Bu yang dibunuh? 100. Dibunuh ahli ibadah ini. Tapi dia masih belum puas. Dia masih belum puas, dia masih ingin bertaubat. Dia masih ingin bertaubat. Akhirnya dia bertemu dengan seorang alim, ahli ilmu. Namanya ahli ilmu, dia tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dia kenal Allah. Karena dia mengenal Allah, dia tahu sifat-sifat Allah. Dan salah satu sifat Allah adalah Ghafar, Ghafur, Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya. Masih bisa taubat. Dosa sebanyak apapun masih bisa taubat. Tapi dengan syarat, kamu harus pindah dari tempatmu. Jangan sampai kamu tinggal di tempatmu, karena namanya orang tuh Bu, namanya orang terpengaruh dengan lingkungannya. Jangan sampai engkau tinggal di suatu tempat yang itu gak bisa membuatmu berubah. Kamu sekarang tobat, tapi kamu masih di lingkungan pembunuh, ya gak akan bisa. Kamu taubat, tapi kamu masih di lingkungan orang-orang yang bermaksiat, ya susah berubah. Kalau mau berubah, pindah. Akhirnya pindahlah pembunuh ini dengan niatan ingin bertaubat. Akhirnya Pak Bu, di tengah jalan wafat. Belum ibadah satu kali pun belum pernah ibadah.
Satu kali pun. Kalau bapak ibu pernah ibadah pak? Pernah. Ibu-ibu pernah ibadah? Pernah. Barusan aja kita ibadah. Ini nih pembunuh belum pernah ibadah. Belum pernah satu kali pun. Satu kali pun belum. Dia wafat di tengah jalan. Akhirnya dengan ilmu Allah didatangkanlah 2 malaikat. Berapa bu? 2 malaikat. Yang satu malaikatul azab, yang satu malaikatul rahmah. Dua-duanya ingin membawa orang ini. Kata malaikatul rahmah, ini akan aku bawa. Karena apa? Karena dia datang tuh ingin bertobat. Kata malaikatul azab, oh gak bisa. Ini milikku, akan aku bawa. Karena apa? Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia tuh gak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Wah, ini mah debat, Pak Bu, debat. Malaikatul azab dan malaikatul rahmah, debat. Akhirnya dengan ilmu Allah, Allah datangkan penengah dan itu malaikat juga. Tapi berwujud manusia. Udahlah, gini aja. Gini aja sekarang mah. Sekarang kita sama-sama ukur. Sama-sama ukur tempat wafatnya. Apakah lebih dekat ke tempat dia akan bertaubat, atau lebih dekat ke tempat maksiat dia yang dulu? Diukur bu, lebih dekat ke tempat dia ingin bertobat. Akhirnya yang menang malaikat itu rahmah. Akhirnya dibawa dia dan dirahmati. Itulah kasih sayang Allah. Jadi kita tuh di sini tuh bisa mengambil pelajaran bahwa ahli ibadah itu tidak lebih penting daripada ahli ilmu. Orang ibadah kalau tanpa ilmu gak sah. Bisa jadi gak sah, bisa jadi gak diterima. Tapi orang tuh kalau udah dia punya ilmu, dia ibadah, landasannya apa bu? Landasannya ilmu. Makanya ada kemungkinan besar diterima. Jadi inilah pentingnya ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu harus lebih semangat menuntut ilmunya lagi. Jangan sampai absen bu. Siap bu? Ya. Siap. Ibu-ibu jangan sampai absen nuntut ilmu. Kan ibu-ibu juga gak pernah absen nonton sinetron, betul bu? Betul, nuntut ilmu juga gak boleh absen. Subuh datang, niatin nuntut ilmu. Mau itu mah mulai langkah dari awal rumah tuh, udah diangkat derajat tuh per langkah tuh. Terus diampuni dosa-dosa kita. Nah itu pentingnya ilmu. Jangan sampai kita tidak tahu Allah. Jangan sampai kita tidak mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian pelajaran yang bisa diambil juga dari kisah ini adalah jangan sampai kita meremehkan orang lain. Karena kita gak tahu akhir hayatnya. Betul bu? Betul. Ibu-ibu nih yang udah kerudungan istiqomah, jangan sampai ngeremehin ibu-ibu yang belum kerudungan. Yang dia pakai kerudungnya cuma taraweh doang. Tuh, jangan sampai diremehkan. Kita gak tahu bu, akhir hayat dia gimana. Bapak-bapak ini yang tidak merokok, wah jangan sampai ngeremehin orang yang merokok. Karena kita gak tahu akhir hayatnya gimana. Betul pak? Betul. Betul. Jangan sampai kita ngeremehin orang lain, walaupun secara dohir, secara yang terlihat kita tuh lebih rajin dari dia, tapi tetap gak boleh ngeremehin. Karena kalau kita tahu bu, ya bu, namanya perokok itu pasti berhenti. Betul gak bu? Perokok itu pasti berhenti. Entah dia berhenti karena pilihannya sendiri, atau dia berhenti karena sakit-sakitan. Betul pak? Loh, orang udah sakit-sakitan, mana mungkin dia ngerokok lagi? Jadi pasti orang perokok itu pasti berhenti. Entah itu pilihan sendiri, entah itu karena penyakit. Nah makanya yang merokok juga kalau diingatin, nih bener-bener harus bersyukur. Karena itu tanda sayang. Betul pak? Betul, itu tanda sayang. Nah ibu-ibu juga yang belum kerudungan, diingetin harus bersyukur. Harus bersyukur. Karena itu tanda sayang. Ibu-ibu yang udah istiqomah kerudungan nih, jangan sampai ngeremehin. Oh dia mah kerudungannya buat taraweh doang. Dia mah kerudungan kalau ke masjid doang. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Walaupun secara dohir dia tuh memang lebih malas. Bapak-bapak yang rajin ke masjid, gak boleh ngeremehin bapak-bapak yang belum sholat ke masjid. Betul pak? Betul. Betul. Karena gak tahu kita akhir hayatnya. Jangankan pak bu, jangankan akhir hayat orang lain, akhir hayat sendiri aja kita gak tahu. Betul? Entah kita meninggal di masjid ataukah kita meninggal di tempat maksiat.
Tuh, nggak tahu. Kita sendiri aja nggak tahu diri kita meninggal di mana. Apalagi orang lain. Bisa jadi sekarang yang kita lihat ahli maksiat, bisa jadi taubat, Bu. Dan yang kita lihat ahli ibadah sekarang, bisa jadi dia terjerumus karena kesombongannya. Karena sombong itu, kata Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kita latih hati kita, mari kita latih hati kita untuk senantiasa kita merasa kita tuh lebih rendah dari orang lain. Kita rendah hati. Baiklah, kita tutup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.